Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan mengenai periode Mekah dan juga periode Madinah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Saya ingin menyampaikan mengenai periodisasi fikih Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masa kerasulan hingga wafat. Fase ini bermula saat Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril membawa wahyu berupa Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam Gua Hiro pada hari Jumat 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, bertepatan dengan 610 Masehi. Yang ketika itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari. Wahyu turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 13 tahun, dan tersebut berlangsung ketika beliau berada di Madinah. Atas dasar ini, fikih pada masa ini ulama mengelompokkan menjadi dua periodisasi, di antaranya periode Mekah dan juga periode Madinah. Pada saat periode Mekah, periode ini terhitung sejak diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam atau fikih periode ini lebih terfokuskan pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, yaitu akidah atau hukum keakidahan. Dan tak lupa juga ada ketauhidan, demi membersihkan akidah dari menyembah berhala dan kemusyrikan, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia tidaklah menerima syariat kecuali dengan akidah yang baik, yaitu akidah yang mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling pertama ditekankan adalah akidah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia atas dua perkara utama. Yang pertama ada perkara ketauhidan, yaitu mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, qadar, dan percaya kepada adanya hari akhir atau hari pembalasan. Yang kedua, membentuk akhlak manusia agar memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat yang tercela. Inilah periode di Mekah. Dan yang kedua adalah periode di Madinah. Periode ini berlangsung sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau wafat. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Pada periode ini, fikih lebih menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini banyak membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari tiap aspek. Satu persatu diturunkan sebagai jawaban terhadap semua permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi pada masa itu. Pada periode ini, umat Islam berkembang dengan pesat. Pengikutnya terus-menerus bertambah. Dan pada periode Madinah inilah ayat-ayat banyak diturunkan yang menerangkan tentang hukum-hukum syariah dari berbagai aspek yang dihadapi manusia. Baik itu sifatnya ibadah seperti disyariatkannya zakat, puasa, dan haji, ataupun muamalah seperti aturan jual beli yang menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Juga mensyariatkan permasalahan kekeluargaan, yaitu pernikahan, miras atau warisan, dan wasiat. Begitu juga mencakup kriminalitas dan jihad, hingga persoalan-persoalan ketatanegaraan. Olehnya surah-surah yang termasuk surah Madaniyah seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat akidah, akhlak, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam proses perkembangan periode Madinah ini ada 3 aspek syariah yang perlu dijelaskan. Pertama, metode Rasulullah SAW. Yang kedua, kerangka hukum syariah. Yang ketiga, turunnya syariah secara bertahap atau periodik. Adapun aspek pertama yaitu metode Rasulullah SAW dalam menerangkan hukum. Rasulullah SAW sendiri tidak banyak menerangkan apakah perbuatannya itu wajib atau sunnah, sebagaimana syarat dan rukunnya dan lain sebagainya.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan para sahabat melihat dan menirukannya tanpa menanyakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, kerangka hukum syariah. Ada hukum yang disyariahkan untuk suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti bolehnya menggauli istri yang sedang uzur atau dalam keadaan haid. Dalam hal ini Rasulullah ditanya tentang haid, akan tetapi Al-Quran sendiri yang menjelaskan hukumnya. Ada juga hukum yang disyariahkan tanpa didahului pertanyaan dari sahabat atau tidak ada kaitannya dengan persoalan yang mereka hadapi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, yaitu interaksi antar masyarakat sudah berlangsung. Akan tetapi ketika terdapat dalam interaksi tersebut hal-hal yang menyimpang dari syariah, maka Allah mengaturnya, seperti muamalah jual beli yang mengandung unsur riba, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ketiga, turunnya syariah secara bertahap atau periodik. Dalam tahap periodik ini, syariah terbagi dalam dua hal, yaitu tahapan dalam menetapkan kesatuan hukum Islam, seperti sholat disyariahkan pada malam Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, azan pada tahun pertama hijrah, dan seterusnya. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tasyri' di Madinah mengatur dimensi kehidupan manusia dari berbagai segi. Oleh sebab itu, Islam adalah akidah dan syariat dan merupakan aturan yang lengkap dalam konsep kehidupan. Maka Rasulullah SAW sebagai pendiri negara, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan mencukupkan kenikmatannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan barokah, dan sama-sama kita amalkan serta kita mengetahui apa-apa saja periode Mekah dan juga periode Madinah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.